Assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa channel Kapoi Fanami. Ketemu lagi dengan kami. Kebetulan pagi ini itu kita kedatangan narasumber ya. Selain seperti biasa bersama Pak Iwan, owner dari Kapoi Fanami, Mas Andi, dan kali ini kita ditemani oleh Pak Haji Mustari. Beliau ini adalah salah satu penggiat perekonomian, khususnya berfokus pada perikanan. Nah, kebetulan pagi ini kayaknya ada kegiatan nih. Mari kita tanyakan ke para narasumber. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Nah, ini kayaknya ada kegiatan apa nih Pak? Panen parsial, Mas. Oh, parsial yang Pertama. yang pertama. Oke. Ini untuk petak yang mana aja Pak ini Pak? Ini petak 1 dan petak 3 karena petak 2 yang panen pasar kemarin. Iya. Itu, Mas. Nah, ini seharusnya yang petak 2 ya di program bareng ini. Bareng ya. Cuma kemarin minta dipanen. Ini dari petak 1 dan 3 ini tebaran berapa dan di parsial diambil berapa ya Pak ya? Oke. Kalau petak 1 tebarannya net beli itu 350.000 ekor. Yang petak 3 250.000 ekor. Dan rencana ya diambil 6 pental. 6 pental. Nah, 6 pental. 6 petal 6 itu pental dari per petak. per petak. Per Oke, petak. jadi total 12 satu ton. Tuh. Nah, 12 burung atau 12 pental. Kira-kira seperti itu. Nah, itu ngambil supplier dari mana ya Pak ya? Itunya. Gimana, Mas? Untuk penjualannya itu Oh, yang ngambil penjualannya ini sebelumnya juga saya perkenalkan Pak Haji Mustari ini juga tim Kapoi Fanami. Beliau ini fokus di hubungan perdagangan, urusan pemasaran, distribusi. Beliau ini memang ahlinya di situ. Jadi dia lebih banyak membangun relasi dengan supplier di daerah Rembang gitu. daerah Rembang. Hubungannya luas beliau ini sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jakarta lah. Oke, berarti untuk pemasaran bisa langsung ke Pak Mustari ya? Ya, Pagi Pak Mustari. Selamat pagi juga. Pak Mus, ini kali ini parsial pertama ini ngambil supplier dari mana nih Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Yuda. Memang sebelum diadakan parsial, selang 2 hari saya sebagai pencari atau mengadakan lelang. Ya mungkin dari bakul Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kadang-kadang saya lelang. Sebelum 2 hari ini biar untuk persiapan. Kenapa kok 2 hari ini dilelang dulu? Karena nanti kalau mendesak biasanya kan persiapan bakul itu persiapan tempat, ya persiapan armada, persiapan tenaga yang untuk untuk sizing tadi, untuk yang pengepakan apa itu ya. Mungkin seumpama parsial tanggal 26, tanggal 24 sudah saya on ibaratnya lelang. Nah, ada beberapa bakul atau pengepul di wilayah ini saya kasih tahu saya sekian pengambilan berapa ton ya, dilelang nanti jam 12 siang lelang. Biasanya saya lelang ya, alhamdulillah kemarin ada 4 itu yang saya ikutkan lelang untuk parsial pagi hari ini, yaitu yang pertama dari Tayu, kemarin Bapak Karmono dari Raci Rembang, terus Bapak Anton dari Cilacap, yang satu itu Bapak kemarin Wawan ya, Pak Wawan ya, alhamdulillah kemarin
yang paling tinggi harganya Penawarannya, dari, Pak, ya? penawaran dari tempat itu dari Bapak Dwi Tayu. Nah, alhamdulillah pagi hari ini yang parsialnya kena Bapak Dwi, yang ya harganya ya memang kayak cuma selisih berapa ribu, ada 2.500, kadang-kadang sampai 3.000. Nah, selisihnya mungkin dari 4 pengumpul tadi ini saya yang saya sampaikan pada ini. Nah, kalau harganya Pak ini di size berapa ya Pak ya? Hari ini size 71. 71 itu Nah, yang kena- base price-nya tadi kena 68 katanya ya. 68.000 ya per itunya ya. Oke. Berarti dari apa namanya persiapan sendiri kurang lebih 2 hari harus di kita Pak Mus itu ngelempar penawaran, terus pada hari itu juga langsung dapat atau selang seharinya Pak untuk itunya untuk mendapatkan penawaran tadi Pak? Ya memang sebelum penawaran untuk lelang itu kasih sebelum parsial, mungkin kalau parsial tanggal 26, tanggal 24 sudah saya lelang. Ya tanggal 24 itu sudah tahu siapa pemenang lelang itu. Ya ini yang dilaksanakan hari ini kan tanggal 24 itu saya lelang, ya kena harga tertinggi Pak Dwi dari Tayu. Ya parsialnya ini kena Pak Dwi. Jadi pada saat hari itu juga langsung dapat feedback Ya. dari para pengumpul ya Pak ya itu ya. Dengan pembayaran kontan tanggal 26 selesai timbang bayar, ini perjanjiannya untuk bakul-bakul kan. Oke, makasih tadi pemaparannya cara untuk menentukan supplier mana yang dipilih. Jadi dengan perhitungan tadi ya Pak ya, size 71 itu di harga 68.000. Nah itu kalau ngambil 12 kuintal berarti kira-kira untuk netnya dapat berapa ya Pak ya kira-kira itu? Untuk harga dengan 1 ton untuk harga size 71 68. Berarti kalau hari ini pengambilan 1 ton 2 kintal. 1 ton 2 kintal kurang lebihnya kan dapat 70 juta ya. Nah, dikata 70 juta, mungkin kadang-kadang petani sini kan gini, kenapa kok sampai di parsial nggak langsung? Nah, tadi ada beberapa tujuan biasanya. Mungkin tujuan satu peta itu kebanyakan atau biar untuk pertumbuhan lebih cepat dikurangi. Ya, pertama, yang kedua mungkin petaninya untuk modalnya biar berjalan muter, yaitu untuk penambahan putar dananya itu dikurangi untuk menambah mungkin untuk pembelian pakan atau untuk pembayaran listrik, karena modal budidaya Paname itu sangat besar. Nah, mungkin yang ketiga yaitu tadi biar nggak terlalu kepadatan, kurangilah biar untuk lebih tumbuh pertumbuhan udangnya itu lebih cepat. Makasih Pak Mus atas pemaparan tentang pemasaran ya dan harga tadi. Nah, mungkin kita mulai beranjak untuk tadi kan udah sempat dijelaskan maksud kenapa dilakukan parsial. Nah, tapi kita belum tahu nih, pas lagi Pak teknisnya. Kapan harus parsial? Bagaimana perhitungan berapa banyak yang dikurangi kayak gitu ya. Nah, itu mari kita tanyakan hal teknis tersebut ke Mas Andi. Nah, Mas Andi, boleh dijelaskan Mas Andi cara perhitungan dan penentuannya kapan harus parsial dan berapa banyak untuk ngambil per parsialnya itu. Jadi yang pertama kita perhatikan itu kapasitas kolam. Jadi kapasitas kolam mengaca dari siklus kemarin itu dengan luasan 1.500 itu maksimal berapa ton, kemudian dengan luasan 2.500 itu
amannya itu berapa ton untuk panen, itu yang menjadikan acuan bagi kita untuk mengatur tonase dalam PPK gitu kan. Jadi kalau dalam kasus ini yang 2 peta ini itu tebaran 250 net itu dengan luasan 1.500. Itu kalau kita mengaca dari siklus kemarin itu kita panen bisa 6,5 ton 7 ton gitu kan. Nah, itu kalau kita ambil 600 dengan size 71 itu biasanya kita main di kisaran parsial pertama itu di 15% sampai 20%. Kalau ini 250.000 dengan size 71 kita ambil 6 pental itu ketemunya 17%. Itu 42.000. Kalau kita persentase dari net 250 itu 17%. Artinya kalau itu nanti ketemu memang di net 250 kemudian kita kurangi 42 berarti kisarannya 200 lebih. Itu nanti kalau kita parsial sekali itu di size 30 itu 6,5 ton. Artinya kapasitas petaan ini tercukupi, artinya masih bisa gitu. Tapi kembali lagi nanti kita analisa lagi untuk setelah parsial pertama ini kita hitung jumlah udang. Biasanya itu kan gini, kita membeli net itu ada brutonya, ada brutonya. Itu bisa katakanlah kita beli net 250, itu bisa ketemu udang itu bisa 300. Nah, nanti detailnya dalam perjalanan waktu ini setelah parsial pertama kita melihat pakannya dari pakannya. Nanti ketemu berapa gitu kan. Nah, kalau masih artinya net ini bisa bertambah, katakanlah dari 250 ini ketemu 300, artinya udang ini masih sekitar 250 kan. Nah, itu bisa dimungkinkan kita lakukan parsial kedua. Hitung-hitungannya tadi kapasitas dari kolam panen ini katakanlah 6,5 sampai 7 ton. Nah, berarti kan kita parsial lagi untuk yang kedua. Seperti itu. Berarti tadi ya Pak ya, dilihat dari salah satunya pakan tadi ya Pak, untuk memperkirakan. Jadi parameter kita untuk menghitung jumlah udang itu di pakan sama di laju pertumbuhan. Dengan kita memberikan pakan harian, kemudian kita sampling mingguan, total pakannya berapa, itu laju pertumbuhannya berapa, DG-nya berapa, itu nanti ketemu jumlah udang, gitu kan? Nah, jumlah udang itu ketemu SR-nya yang kita beli net tadi 250 atau mungkin ada lebihnya. Biasanya brutonya sekitar 50.000. Jadi 250 ketemu 300, kemudian 300 ketemu 350 atau bahkan lebih gitu kan. Nah, itu nanti kita pantau dengan perjalannya waktu. Kita analisa, kita perlu parsial kedua atau kita lanjut gitu. Ya. Dan yang hal baru Mas, jadi dulu itu kita parsial itu di 30%. Nah, 30% dari total tabur. Jadi kalau kita contoh ya, ini 100.000 ekor, itu kita ambil 30%, ya 30 ribuan kan ketemunya. Nah, cuma setelah kita nyambung yang kemarin, setiap siklus itu kita evaluasi, itu juga kita analisa, ternyata angka 30% itu Terlalu besar. Jadi hasilnya itu bisa kita maksimalkan dengan mengurangi tadi persentase pengambilan,
Makanya tadi disampaikan Mas Andi ketemu sekitar 17%, ya. 17%. Nah, itu dengan harapan nanti sisa ditambah itu lebih banyak. Nah, lebih banyak, terus udang bisa kita maksimalkan di LBW-nya, berat masanya. Otomatis tonase akan lebih banyak lagi. Nah, itu. Dan harga udang itu kan semakin besar semakin mahal. Nah, itu jadi angka 17% itu juga evaluasi, hasil evaluasi, hasil analisa perhitungan finansialnya. Jadi mengulas yang kemarin itu loh, bahwa SOP ini hasil dari evaluasi siklus-siklus berikutnya. Termasuk Pak Mustari ini kita kondisikan untuk membangun relasi. Jadi membangun relasi, memperluas jaringan pemasaran. Jadi dengan lebih banyaknya supplier yang bisa mengakses ke kita, itu akan membuka peluang untuk lebih banyak pilihan lah ya Pak. Jadi gitu. Jadi banyak tawaran, dia banyak ini tawaran, dan mestinya akan lebih menguntungkan posisi petani. Wah, kalau dilihat itu jelimet ya, apa namanya, cara hitungnya. Tapi ya tadi ya, apa namanya usaha budidaya Faname itu ya dengan biaya sedikit itu ya harus memutar otak untuk berhitung ya Pak ya. Termasuk juga untuk mengevaluasi tiap siklusnya sehingga didapatkan rumus tadi ya, dan bagaimana mengoptimalkan hasil panennya gitu para pemirsa. Terima kasih. Maaf, ini saya mau ada acara di Sumber, yaitu Gemar Ikan sama Dinas Perikanan sama Bupati Rembang di desa, pokoknya di Kecamatan Sumber. Saya memberikan diri dari konten konten Kapoi budaya Faname ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mos ya. Pak Mos ya. Nah, Mas Andi mau nanya. Nah, tadi kan dua ya, itu breeding, terus upaya dengan harga yang paling maksimal. Masih lihat para pengepul ini untuk pekerja ya, tenaga kerja untuk nge-size. Nah, untuk teknisnya sendiri pengambilannya seperti apa Mas? Kan kalau kurang kalau kurang pas kan nanti takutnya kualitas udangnya turun ya. Nah, itu kan pasti ada cara khusus. Nah, bisa dijelaskan. Ya. Jadi sebelum kita bicara pengambilannya, seperti diketahui juga bahwasanya pertimbangan untuk parsial itu pun setiap siklus itu berbeda. Jadi kemarin, untuk siklus kemarin itu kan musimnya bukan kemarau, musim penghujan. Jadi pertumbuhannya ini relatif cepat. Jadi untuk siklus kemarin itu di umur 67 aja itu sudah di size 60-63. Jadi berbeda, setiap siklus ini pertimbangannya pun berbeda karena cuaca yang berbeda juga gitu kan. Nah ini agak terlambat gitu, karena memang cuacanya ini cuaca kemarau, pertumbuhannya pun agak lambat karena di sini kita hanya menggunakan air laut. Air laut ini juga memiliki salinitas tinggi untuk berpengaruh terhadap nafsu makan dan pertumbuhan. Semakin tinggi salinitas itu pun agak lambat juga untuk pertumbuhan karena nafsu makannya ini beda dengan
kita pun tadi sudah disampaikan bahwasannya ini juga menggunakan faktor secara finansial gitu kan. Paling enggak kita parsial itu bisa di bawah 100 lah, entah itu 70, 60 atau 80. Nah, untuk mencapai target itu kita agak memperlambat waktu, agak memperpanjang waktu, artinya di umur 70. Jadi kemarin itu di umur sekitar 65 itu kita sudah parsial dengan size sudah kepala 6. Ini karena agak terlambat kita parsial pertamanya ini di umur 70 di size 71. Kemudian untuk pertimbangan teknis pengambilan, jadi kita menggunakan jala, jadi kita usahakan itu parsial itu secepat mungkin, karena semakin lama itu semakin menjadi kenyamanan udang, kemudian juga bisa partikel ini bahasa sini mabul lah. Nah, makanya setiap kita habis menjala kita kasih makan, kemudian kita kasih probiotik untuk menghindari dasar ini bisa untuk cepat mengendap lah, dan tidak terjadi permasalahan yang nanti bisa mengganggu selanjutnya. Jadi kita teknisnya kita adu jala, kemudian kita masukkan sebelum harus dibawa ke tempat penyortiran ini. Tempat sortir ini kemudian disortir oleh distributor. Jadi kewajiban petani untuk parsial ataupun panen itu mengangkat udang dari petakan sampai tempat penyortiran, kemudian sortir, kemudian masuk pada penempatan, itu tanggung jawab saya. Itu penggantian juga seperti itu. Berarti dari pihak pembudidaya juga harus menyiapkan dari itu harus menyiapkan tenaga kerja ya Pak ya? Iya, tenaga untuk menjala. tadi ya. Nah itu kan pada saat pada saat hari H itu gejala supaya tetap tidak menurunkan kualitas udangnya itu segera dibawa ke tempat penyortiran. Di satu sisi juga harus menjaga kualitas air dan udangnya yang sisanya tadi ya Pak ya. Jadi teknis dari parsial pun itu yang harus dipertimbangkan juga tadi pada waktu pengambilan udang itu proses dijala itu kan ada proses pengadukan. Artinya partikel ini bergeser lah karena ada proses penjalaan. Nah, makanya itu kita juga sudah ada SOP-nya. Biasanya kalau sudah proses penjala ini selesai, kemudian kita kasih makan, bisa untuk meredam kalau terjadi permasalahan dalam proses penjala yang tidak terjadi. Nah, sebelumnya Pak, sebelum penjalaan apakah ada ritual khusus nggak Pak? Kan biasanya kalau kita itu kalau SOP kita kalau nggak pakai ketan pakai mikro untuk proses pengerasan cangkangnya tadi. Biasanya kalau kita parsial itu cukup Min 3 tiap malam kita kasih lah sekitar 200 sampai 300 gram mikro mineral. Jadi ada pengerasan pada cangkang. Jadi saat diambil itu udang sudah keras, kemudian akhirnya masuk fresh gitu kan. Iya, betul. Nah nanti kalau gembur, cangkangnya gembur itu nanti masuk DS. Ini pertimbangan finansialnya gitu kan. Nah kalau kita panen itu kita biasanya kita kapan sampai 60%. Kita memaksimalkan proses pemerasan cangkang ini. Min 3 ya? Ya, bukan. Itu mulai ini. Jadi proses kapan ini tiap hari
kita ada rutinitas pemberian kaptan untuk stabilizer pH, kemudian untuk mengontrol plankton gitu kan. Cuma H-1 kita siapkan 6 sampai rusak. Dosisnya ditambah gitu ya? Kita dosisnya ditambah. Kemudian kita pemberian mikromineral itu per 4 jam. Per 4 jam. Dosisnya selama panen. H-1 itu per 4 jam kita kasih mikromineral sekitar 200 sampai 500 gram. Jadi itu kita akan ini finishing untuk pengambilan hujan kita bisa maksimal cangkangnya ini bisa murah fresh. Jadi untuk masuk penyortiran pun ini bisa menghasilkan maksimal itu tidak banyak prosesnya karena ada cangkang yang normal, yang posisinya bendur, artinya kan biasanya akhirnya banyak. Jadi udang Paname kan saya nambahin, udang Paname itu sifatnya gampang stres, dan yang mempengaruhi stres itu kondisi tambahan itu bisa menyebabkan udang stres seperti selama budidaya itu kita buat nyaman, kita sangat meminimalisir bersentuhan dengan air secara langsung dan secara langsung. Kontak saya dari luar. Sedangkan parsial ini harus kita lakukan. Otomatis kan harus kontak dengan udang di jalan. Kan gitu. Nah, ini untuk antisipasi stresnya tadi, ya itu yang disampaikan Mas Andi tadi. Jadi bahayanya ini juga kalau salah menjadi bahaya ya. Nah, akhirnya kan kita juga siapkan penjala, tim penjala. Tim penjala ini ya yang sudah biasa kita punya. Jadi kita punya tim penjala yang memang benar-benar ahli jala. Sekali bagaimana jala itu ditabur itu langsung bisa cepat ke dasar. Ke dasar, tidak ngambang terlalu lama, terus cepat aja, terus teori nariknya itu harus diperhatikan. Nah itu berkaitan dengan kecepatan, ketepatan tadi. Berarti yang disampaikan Pak Iwan tadi dari pihak pembudidaya juga sudah punya pasukan gitu ya Pak? Sudah. Apa namanya yang udah biasa ya? Iya. Jadi ada namanya tim penjala. Terus itu kalau bahasa menerangnya ada asisten penjala. Yaitu karena penjala itu sudah untuk menjaga kestabilan tenaga yang melentar ini, yang mengangkat hasil jalannya itu ada sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tim transportasi pikul menuju ke transportasi kendaraan. Apalagi kalau dilihat apa namanya lokasi petanya juga lumayan jauh dari itu ya tempat parkir. Nah, sedangkan kita punya kewajiban menjaga kualitas udang yang kita panen tadi itu sampai ke sortiran kondisinya fresh, karena di situ tuntutan dari pembeli itu udang kalau terlalu lama diangkat dan tidak langsung dapat perlakuan oleh supplier package itu dikhawatirkan getaponya besar. Getapo itu perutnya udang, kalau orang Jawa itu otaknya udang, jadi kan sedikit salah kaprah. Getapo itu nah itu kalau pecah itu akan kepala udang kita akan hitam. Nah itu masuk itu juga masuk GL. Makanya ini bukan nyari ya, memang kita harus menyesuaikan untuk suatu konsekuensi. Gitu. Jadi dari mulai proses persiapan panen atau pasca itu dikondisikan sampai proses pengambilannya juga ada tim khusus dan ada terbiasa dan alat transportnya juga harus cepat ya Pak, sampai
ke tempat orderan sehingga udang itu sebisa mungkin bersih fresh ya. Dibandingkan dengan ekspektasi awal itu gimana Pak? Masih sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi atau gimana? Sesuai perencanaan. Jadi memang tadi yang disampaikan tadi, setiap siklus ini bergantung atau menyesuaikan dengan cuaca. Ya, seperti ini di musim kemarau yang biasanya parsial itu di 63, ini molor di umur 70. Jadi ini tidak artinya kata-kata molor ini tidak ini sudah kita antisipasi karena masih lagi-lagi masing-masing siklus itu sesuai dengan cuaca itu mempunyai kearifan tertentu. Harus kita bersahabat, harus kita apa ya menyesuaikan. Jangan sampai apa memposisikan cuaca itu jadi musuh. Jadi musuh lah itu dia. Jadi kalau kita memutus lagi-lagi mas, pentingnya ini loh ini memang kejadian diri. Kalau kita memposisikan lawan ini hambatan, musuh, ya artinya kondisi batin kita ini tidak menerima bahwa masuk mempengaruhi cara pengambilan keputusan gitu ya Pak Jadi. betul. Oke, luar biasa. Jadi di balik budidaya ini juga ada nilai-nilai gitu ya Pak ya. Dan itu juga tidak lepas dari kemampuan kita di bidang teknologi. Kalau mungkin di bertambah maju, dia sudah bisa menyikapi kearifan menawar ini dengan menyesuaikan teknologi. Ini kembali lagi ke pribadi kita masing-masing kondisi. Jadi luar biasa sekali. Jadi pesannya itu jangan memposisikan kondisi alam, kondisi cuaca itu jadi hambatan atau bahkan jadi musuh ya. Iya. Jadi tujuannya para pembudidaya ini yaitu ya apa namanya Menyelaraskan. untuk mendapatkan lagi mengoptimalkan hasil. Oke, luar biasa. Oke, mungkin itu aja ya untuk kesempatan ini kita sharing untuk parsial pertama 2 petak dari Kampung Manami. Terima kasih waktunya Pak Iwan, Mas Andi. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa channel Kampung Manami. Oke, itu saja. Semoga konten ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa dan nantikan konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum.